Tuh di situ tuh pesugihan tuh macam-macam. Jadi ada yang ke kera, ada Bentuknya yang kera pada ular, umumnya ya? betul kera, siluman kera, terus ada juga ular. Sosoknya tuh macam-macam dan dia mau apa? Kalau ular biasanya dinikahi, sebutannya ngipri, jadi dinikahi. Tapi ada juga tuh di situ Maksudnya si pelaku ini menikah dengan ular ini? siluman ular itu. Tapi orang lain nggak ngelihat, tapi dia merasakan. Ada juga loh, pasien Bunda juga ada. Ada yang mau? Kalau misal harus keluarga, kayak gini nih, satu toko dia melakukan pesugihan, di sininya ada sosok, di tempat tersebut sering banyak kecelakaan tuh setahun sekali, hanya kecelakaan motor aja meninggal. Nah itu kan berarti kan random, nggak yang harus nggak yang harus keluarga atau apa, karena kan sesuai perjanjian. Terus pelaku pesugihan atau korban dari pesugihan tuh bisa disembuhin? Ada dua sih sebenarnya yang meninggal, yang satu ibunya. Ini korban dia melakukan sama suaminya. Jadi bundanya telat. Halo, welcome back to Herspektif bareng gue Beradeta Ginting, dan di studio Herspektif yang baru gimana? Lebih bagus ya. Kita akan ngomongin soal yang lagi ramai di sosial media kurang lebih 2 minggu terakhir ini tentang, ada yang bisa tebak? Gunung Kawi. Udah hadir di studio Bunda Ana Cike. Tepuk tangan dong. Thank you udah jauh-jauh dari Bandung. Dengan senang hati dan terima kasih juga sudah mengundang. Berarti kalau aku memperkenalkan Bunda Ana ini dukun cantik itu gimana? Iya, dulu Bunda. Iya, dulu Bunda tuh selalu bilang kan, ada yang bilang paranormal, ada yang bilang praktisi, tapi Bunda pribadinya enggak, saya dukun kampung. Dukun. Tapi dukun kampung dari Cimahi, Bandung, Cimahi. Betul. Cimahi yang nggak ada di peta karena adanya kan Bandung. Tapi aku punya sahabat orang Cimahi, jadi aku tahu Cimahi. Iya. Nah ini dukun kampung dari Cimahi. Udah, kalau dukun itu, ini pertanyaan orang awam ya. Dukun itu dipelajari atau memang sebenarnya orang tuh dari kecil udah ada tanda-tanda di diri dia? Mungkin dia bisa kayak melihat makhluk kasat mata, akhirnya diseriusin, jadilah dukun. Atau kalau kayak saya nggak punya bakat apa-apa, mungkin saya belajar kayak gitu. Jadi gini, kalau Bunda dari dulu kenapa, apa sih dukun menyeramkan banget kan? Meskipun sekarang Bunda lihat itu anak-anak muda pada ngenamain dukun. Karena ini tuh sebutan Bunda pribadi, dukun duduk tekun. Oh. Karena ketika Bunda baik mengerjakan sesuatu, Bunda kan meditasi setiap hari atau nggak lewat zikir kan, itu kan duduk tekun. Kalau nggak duduk tekun, kita dari situlah sebenarnya Bunda arti kata dukun. Dan kalau misal tadi dukun lah atau paranormal itu apa bisa dari kecil, apa memang niat. Sebenarnya ini untuk Bunda pribadi ya, untuk Bunda pribadi itu nggak pernah ada cita-cita untuk menjadi dukun. Nggak ada. Perjalanannya gimana tuh? Perjalanannya ini mungkin kalau diceritakan bisa 10 buku ya, karena dari umur 11 tahun pokoknya mungkin untuk keganjilan melihat dan lain-lain. Karena dulu kan nggak sehit sekarang, ada media sosial, ada apa, terkadang orang tua atau ini bisa cari tahu bagaimana, kenapa. Nah kalau Bunda dulu bisa ngelihat, tapi orang tua itu ya udah aja. Tapi kayak wujudnya kayak manusia ya waktu itu. Wujudnya macam-macam. Jadi Bunda selalu bilang, mama kalau lagi diem ada yang botak, misal ininya ada tanduk kecil. Turunan nggak sih itu? Wah, iya, kayak betul sekali, betul. Rata-rata turunan. Rata-rata turunan. Jadi Bunda nenek kakek dari bapak, nenek kakek dari mama, memang kalau dari bapak tuh nenek, kakek, buyut, semuanya memang orang pinter lah. Pada zaman dulu tuh suka dimintain air untuk apa. Mungkin kalau dari kakek, karena dulu kan kayak musim perang, dulu ada PKI gerombolan, nah pada ngilmu. Gitu. Oke. Tapi sih dulu belum paham ke situ ya, maksudnya Bunda intinya bisa melihat yang serem-serem ini itu. Dan gongnya usia 11 tahun ketika Bunda pingsan 11 hari 11 malam itu awal mulanya. Itu pingsan apa? Pingsan aja. Mati suri? Pingsan? Iya, kalau orang lain bilang mati suri, kalau Bunda terlalu jauh mungkin ya, Bunda nggak sebaik itu, nggak seindah itu. Maksudnya siapa sih Bunda gitu kan? Ya itu mungkin itu awal aja, kayak bukanya gerbang di badan Bunda aja nih, pintu. Pingsan, semua orang udah nangis, tapi nggak Bunda ada apa-apa, pingsan aja. Tapi dulu bawa ke dokter, cuman kayak gitu doang, nadinya ada tapi lemah, jadi tiduran.
saat Bunda pingsan semuanya keliling cari orang pinter, udah jangan diobatin, ini tuh nantinya bakal jadi orang pinter. Masa sih? Iya, dia bakal bisa ngobatin orang, kiai, dukun, didatengin semua sama mama, berobat sambil pengajian. Nah bundanya selama 11 hari itu kayak keliling-keliling, kemana, ngapain, itu Bunda balik sadar. lagi. Sadar. Jadi perasaan Bunda mimpi dan perasaan Bunda hanya 3 jam. Oke, bentar banget mimpi aku, tapi kalau kata keluarga Ternyata waktu itu pas bangun 11 udah hari. 11 hari. Oh. Itu awal mulanya, dari situ mulai sering kesurupan, tapi udah bisa ngobatin kesurupan. Oke. Dah. Saya itu dulu pernah lihat teman juga ya, ngobatin kesurupan habis itu dimasukin ke botol. Emang Nah, why harus botol? Dan nah itu. terus kalau botol dibuka, Iya, karena kalau botol saya nonton dibuka Gini terbang. Gini ya. Jadi kalau itu gimana? Mungkin itu gini ya, kalau yang Bunda tahu, misal ada yang dimasukin ke botol, yang biasanya botol tersebut itu seperti udah diisi mantra lah atau energi. Sehingga karena jin itu kan sebenarnya makhluk gaib itu kan bentuknya energi. Jadi ketika dimasukin ke botol yang memang sudah ada mengandung energi, jadi kayak disedot. Ada, tapi bukan botol kosong ujuk-ujuk ambil kucuk. Oh ya, diminum dulu airnya gitu enggak ya? Jadi gitu. memang bahkan botolnya sendiri itu juga udah di biasanya mantra. dan seharusnya. Enggak botol dapat mungut gitu terus digituin, enggak. Nah, tadi setelah 11 hari bangun, Ya. habis itu Masih minum obat tuh kan, maksudnya air dari kiai, dari dukun Garut, dari jadi udah dari mana-mana air, tapi ternyata itu awal. Itu sering sakit kepala dulu. Tapi saya juga sih kayaknya, tapi habis makan nasi Padang. tapi enggak loh. Kalau Bunda lihat bukan sering sakit kepala habis makan nasi Padang. Sebenarnya ada sensitifnya juga. Oh ya? Nah, sensitif datang ke tempat-tempat tertentu suka tiba-tiba pusing kan. Ini agak merinding, terus mualnya dari sini kan kayak punya asam lambung. Ini maksudnya saya? Iya. Sensitif. Bisa kebaca ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Jadi ya. orang sensitif itu bukan berarti dia bisa kesurupan. Orang sensitif itu bukan berarti bisa ngobatin. Sama setiap perjalanan orang juga spiritual atau supranatural bukan berarti setiap orang yang ngalamin itu akan menjadi pengobat. Akan menjadi biasanya ada tugasnya masing-masing. Iya. Ada yang hanya memberitahukan pengalamannya, ada yang jalurnya pengobat. Nah, pengobat pun macam-macam. Ada yang jalurnya ngobatin apa, misal bidangnya apa, sama sebenarnya kayak dokter. Oke. Nah tadi masih inget nggak siapa pasien pertama di umur berapa berarti itu? Ingat banget, kelas 2 SMP. Udah 2 SMP, Ya. bangun 11 hari, terus pasien pertama? Nah, itu kan belum bisa langsung ngobatin, tapi kalau yang di sekolahan ada yang kesurupan, 11 orang lagi camping itu tuh Bunda tiba-tiba bisa ngobatin. Caranya? Nggak tahu, tiba-tiba aja, tapi sebenarnya Bunda juga kayak ada yang masuk kayaknya leluhur. Tapi alhamdulillah sembuh. Nah itu Bunda nggak anggap pasien kan, tapi lama-lama gara-gara mama keluarga tuh kalau pergi di luar, pulang itu mereka ngomongin Bunda tuh Bunda tahu, mama ngomongin ya sama Uwa, mama ngadep sini ini itu. Sampai tahu posisi ya? Posisi. Itu imajinasi atau kayak kelihatan aja, kedenger. Kalau dulu tuh bener-bener panas kuping terus kedenger gitu, jadi nggak bisa, dulu capek banget pokoknya, nggak bisa melawan, kayak udah terus kalau ada yang ngomongin jelek, kamu tuh ngomongin saya gini. Udah ya. Nah intinya banyak hal-hal yang ganjil yang dijalani, yang dilalui ganjil itu dalam arti kata tiba-tiba Bunda tuh ngerem di kamar. Terus kayak bikin kaligrafi penuh tuh. Mungkin kalau dulu kan belum ada handphone ya, nggak ada foto ngaji misal, mati lampu. Padahal Bunda tuh kan nggak hafal Al-Quran, tapi bisa terus ngaji, diterusin. Tiba-tiba canggih. Ya itu pokoknya tiba-tiba pinter aja, padahal Bunda nggak pinter, biasa aja. Itu akhirnya berlanjut. Nah itu kan kelas 1 SMP lagi libur sekolah. Akhirnya Bunda kelas 2 naik, banyak keinian. Bunda inget banget mama bawa temennya namanya Ibu Rini, masalah rumah tangga. Itu pasien pertama Bunda dapat uang amplop 5.000 dulu, seneng banget. Tahun 80-an ya? Bunda lahir 81. Berarti 90-an. Itu 5.000 lumayan loh, bisa Indomie, teh botol dulu. Di Surabaya gitu. Kayak nerawang ngelihat suaminya di mana kan pergi hilang. Sama pelakor gitu. Mungkin kalau sekarang, dulu mah nggak musim itu ya. ya. Bukan bahasa itu ya. Bukan bahasa itu, tapi ya sama perempuan lain di Terawang gitu. Terus akhirnya ada yang masuk tuh leluhur Bunda, terus kayak bantu obatin. Itu pasien pertama Bunda. Dari Bu Rini itu Bunda inget, jadi bawa lagi. Nah Bu Rini waktu itu suaminya pergi, terus balik di Terawang. lagi. Ketahuan tempatnya bener?
Iya kesini tapi nanti tunggu aja seminggu 2 minggu balik lagi gitu. Terus Intinya cocok lah mungkin ya semuanya. Dia kan kasih tahu ibu-ibu testimoni. Ada testimoni. Kalau zaman dulu nggak ada Google review. Nggak ada. Jadi dari mulut ke mulut dulu Oke. tuh yang datang seneng nggak seneng dulu karena masih kecil ya. Oke. Senengnya karena ya itu dapat amplop gitu kan. Awal Melebihi mula. uang jajan yang 1.000 gitu. Saya baru dengar ini biasanya kalau wawancara orang perjalanan menjadi entrepreneur, ini perjalanan menjadi dukun. Oke, Bunda, belakangan ini tuh kan lagi rame tentang Gunung Kawi karena memang ada sebuah informasi lah ya yang menimpa selebritis lah tentang Gunung Kawi, rame gitu kan. Sebenarnya kalau saya baca-baca, Gunung Kawi itu kan kayak terbagi dua, ada yang memang rekreasi, ada yang memang untuk ritual. Nah, realitanya itu gimana sih sebenarnya Gunung Kawi ini? Jadi Bunda nggak nyangka loh, nggak nyangka gini. Jadi dulu belum ada media sosial, dulu tuh kan kita pengetahuan tuh ya bener-bener kalau memang kita tahu itu datang ke tempat tersebut. Ya. Jadi dari berapa puluh tahun lalu Bunda itu udah beberapa kali mengobati orang yang memang beliau itu pernah ke Gunung Kawi. Mengobati orang yang pernah, jadi dia pelaku ya? Betul, Oke. betul. Tapi ya Bunda nggak apa-apa sebutin dia Chinese. Oke. Dia Chinese, dia Chinese. Nah, dulu kan Bunda belum tahu Gunung Kawi itu di mana. Pengalaman Bunda juga yang belum kemana-mana. Kayak sekarang kan ke setiap tempat ziarah Bunda berusaha kunjungin, Bunda berusaha sowan. Nah, dari mana Bunda tahu? Jadi waktu itu juga Bunda ngobatin ada leluhur Bunda, ya mediasi lah. Jadi waktu itu Bunda diaping sama leluhur Bunda. Nah, nyebutin, kamu pernah ke Gunung Kawi, sedangkan Bunda secara pribadinya kan Bunda nggak tahu, nggak kenal, dan nggak tahu juga Gunung Kawi itu apa. Itu orang China, kamu pernah ke Gunung Kawi karena dia itu terasa dikejar-kejar dan istrinya kecelakaan, istrinya kecelakaan. Nah kalau untuk pihak yang ini yang Bunda tahu, dia melakukan perjanjiannya secara tidak sadar. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi dia memang akhirnya jujur cerita datang ke situ, tapi niatnya karena di situ juga ada kayak seperti wisata religi orang Chinese ya, ada kelenteng, ada apa. Tapi memang dia diajakin kuncian untuk nginep. Dia nggak sadar tuh. Betul, diajakin juru kunci. Bunda ini masih ingat banget berapa belas tahun lalu, apa 20 tahun lalu. Karena ini mungkin pengalaman Bunda pertama pasien yang memang ya bisa dibilang lumayan lah dulu susah banget gitu Dia ngobatinya. waktu itu adalah konglomerat atau pengusaha. Punya pabrik mungkin kalau sekarang jadi Bunda tahu Cikarang tuh ini gitu. Kalau dulu kan Bunda nggak tahu Cikarang, dukun kampung. Oh, pabriknya terkenal lah ya. Mungkin kalau sekarang iya ya, kalau pasti tinggal cek Google. Kalau dulu kan ya Bunda mau orang pasar, mau orang Cikarang, maksudnya ya udah sama aja gitu di mata Bunda. Cuman wah ini keren, terus ngasih, dulu belum dimahar, amplopnya gede gitu. Tapi istrinya meninggal kecelakaan. Akhirnya mereka datang lagi ke situ, intinya berobat ke Bunda, coba datang lagi ke sana. Minta dilepas dulu, kata sesepuh Bunda yang di Bunda. Akhirnya ke sana lagi, pulangnya malah istrinya kecelakaan. Oh, padahal dia datang sama istrinya mau dilepas. Jadi katanya di saat mandi dan lain-lain itu sudah melakukan ikatan. Oh, kan dia datang untuk kelenteng nih. Taruhlah orang biasa datang. Orang biasa datang. Nggak ada tujuan untuk pesugihan. Nggak ada. Terus karena dia disuruh menginap, akhirnya tanpa nggak langsung. Iya, menginap tapi di situ dia melakukan kayak meditasi di salah satu ada naik ke gunungnya kata dia. Tapi ya saya pikir memang ritual seperti ini bukan untuk jadi mengarah ke hal yang membahayakan dia dan istrinya. Terus Dia dan istri kecelakaan tapi itu nggak parah, cuman mobilnya ngegelinding, untung nggak masuk ke jurang, cuma gini-gini aja. Meninggal nggak waktu itu? Waktu itu enggak. Istrinya terus. ada 2, yang satu meninggal. Nah, istrinya ada 2? Lama banget. Bukan jadi ceritanya. Ceritanya. Kalau yang ini alhamdulillah intinya nah lewat media Bunda, sarana Bunda dilepaskan. Tapi Bundanya kayak diserang banget. Capek banget, diserang banget. Jadi mungkin ini karena baru banget ya, jadi belum ini. Kalau yang satunya lagi datang ke Bunda, itu istrinya sama anaknya meninggal kecelakaan jatuh ke jurang di situ. Dari Gunung Kawi juga? Betul. Nah kalau makanya sekarang kok ngehits lagi gitu Gunung Kawi. Karena kalau memang cerita tentang pesugihan yang Bunda tahu memang ada. Betul sekali, di situ tuh terpecah. Bunda tuh justru saat ini sedang ingin memperbaiki bahwa semua tempat itu asal mulanya adalah tempat suci, tempat baik. Bahkan Gunung Kawi aja kan itu salah satunya tempat persinggahannya pengikutnya
di Ponorogo yang Bunda tahu terakhir Bunda kan ke Malang mencari apa, memang belum ngehits gini nih, memang ya untuk datang aja kayak sowan gitu. Di situ juga maksudnya leluhur kita lah, kalau Bunda sebut aja mau leluhur kita, leluhur yang berperang, leluhur yang menyebarkan agama Islam atau apapun, intinya setiap tempat itu tempatnya leluhur kita. Nah, kenapa bisa jadi tempat pesugihan? Sebenarnya awalnya dari manusia juga yang banyak meminta. Sebenarnya pesugihan itu susah-sah aja. Pesugihan itu adalah kekayaan, tapi yang salahnya adalah pesugihan instan yang meminta kepada iblis. Oh. Pesugihan kan artinya sebenarnya kekayaan. Itu kan arti kata. Betul. Tapi kalau kita mau mendapatkan dengan tidak instan, ya bekerja. Okay. Dan harus tahu, jadi pesugihan juga bukan berarti kita tiba-tiba ujuk-ujuk uang ada di kamar ritual. Tapi usaha apapun yang kita jalanin semuanya tiba-tiba maju. Majunya nggak masuk akal, biasanya seperti itu. Karena ada bantuan dari iblis atau setan itu. Ya, biasanya siluman, iblis, lebih tingkat tinggi lagi iblis. Oke, tapi kan sebenarnya sudah common ya, kayak orang minta pesugihan instan. Ini kita pesugihan instan, terus ada tumbal. Betul. Dan tumbal itu kan pasti orang terdekat. Ya kalau mau ngomong secara logika gitu kan, kalau kan sebenarnya hal ini ya tidak bisa terus dipertentangkan dengan logika. Betul. Dia kaya, tapi keluarganya mungkin ada cacat atau meninggal. Itu kenapa masih ada yang mau gitu loh? Nah itulah, jadi kita hidup di dalam tubuh kita aja ada setan yang selalu mempengaruhi kita. Setan itu kan selalu mempengaruhi kita untuk ke pikiran negatif. Itu baru setan loh. Sedangkan ketika, makanya harus hati-hati di zaman sekarang ya Bunda lihat itu. Jadi maksudnya anak masih awam atau apa, datang ke tempat ini. Kan kita itu terkadang tidak ada yang niat, ada pun memang oknum. Oknum itu ada dari manusianya, ada dari juru kuncinya. Oke, jadi kadang tempat-tempat kayak gitu nih bukan hanya Gunung Kawi, juru kuncinya ada yang sengaja narik ya? Banyak. Terakhir Bunda aja kalau awam kena sama juru kunci. Di Jawa juga. Oh, berarti juru kunci juga ada mungkin ya? Marketing pesugihan. Beneran. Ternyata marketingnya dari juru kunci. Iblis-iblis itu. Mungkin dia ada target KPI, kamu sebulan harus berapa orang gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini cerita, Bunda baru beberapa bulan lalu datang ke satu tempat. Jadi Bunda kan kalau datang nggak ada yang tahu, ada yang enggak. Nah Bunda tuh berusaha nggak mau, ini tahu Bunda pakai apa kerudung di ini. Bener-bener kerasa banget marketingnya. Karena gini, pertama dia seolah ngumpul. Ya gimana udah dikasih Pajero-nya gitu. Biarinlah nonton, terserah. Jadi ini kisah nyata berarti? Iya, baru lagi. Seolah-olah dia tuh dibeliin mobil bagus, dikasih tanah, dikasih apa sama orang yang datang ke situ berhasil. Depan Bunda sengaja ngobrol gitu. Terus habis gitu ke Bunda maksa banget nyuruh nginep. Enggak, saya di sini cuma mau datang ke tempat ini karena di sini saya percaya ada leluhur ini. Yang Bunda tahu aja gitu inian. Terus marketinginnya gila banget itu. Oke, jadi bahaya juga kalau seandainya kita iseng ya ke tempat-tempat kayak gitu. Mungkin kadang orang tuh adalah yang FOMO. Wah lagi rame nih kesana, gue mau ngonten, niatnya ngonten, tapi secara nggak sadar kita ketarik ya. Betul, energi ada yang misal FOMO, ada juga bisa aja kalau kita memang lagi kena masalah, niatnya lagi menenangkan hati, kena imbing-imbing, lagi dikejar utang, otomatis kan ya udah Pak, mau Pak, gitu kan, biaya berapa 10 juta misal. Tapi itu buat ada sajen. Ketika datang bayar nggak ke kunciannya kalau untuk pesugihan di gunung-gunung gitu? Pasti bayar. Oke, jadi keluar dulu ya duit? Iya, keluar dulu 10-20 juta. 10-20 juta itu minimal, itu yang awal. Menurut pengalaman banyak orang. Karena Bunda beberapa kali kan kayak ngobatin yang datang itu gara-gara ikatan yang dia memang melakukan pesugihannya atau enggak anak yang mau ditumbalkannya. Aduh, tega banget. Bentar, kita bayar habis itu 20 juta terus harus meditasi gitu. Dengan cerita buat ini menurut cerita nyata ya, maksudnya pasien yang datang ke Bunda itu awal segitu buat bikin sesaji di situ karena nanti dia akan melakukan ritual beberapa kali. Semedi ritualnya. Iya, beli sesaji ini itu nanti kamu pulang aja. Nanti kamu ciri-cirinya kalau memang ini adalah pesugihan instan atau kita bilang yang menyembah kesiluman atau iblis gitu ya, dia pasti ada kamar tersembunyi yang nggak boleh dibuka siapapun. Di rumahnya? Di rumahnya. Jadi ada kamar yang memang khusus. Dan itu udah request dari si kuncinya ya? Iya, jadi nggak sisain satu kamar. Satu kamar, jadi nggak boleh nih orang ngintip juga gitu, nggak boleh. Harus selalu dikunci. Jadi kalau ada yang masuk itu termasuk kena zong.
Oh. Karena kalau ada yang masuk, kalau memang nggak sengaja tuh bisa ngeliat tuh sosoknya apa yang di situ. Karena punten ya, maksudnya di Gunung Kawi pun kan taunya pesugihan, siluman. Yang Bunda tahu menurut pengalaman Bunda pribadi, maksudnya karena Bunda nggak pernah mau bercerita dengar dari orang, kalau tapi tidak mengalami ya, tidak mengalami sendiri dari orangnya yang memang berobat. Itu tuh di situ tuh pesugihan tuh macam-macam. Jadi ada yang ke kera, bentuknya ada yang kera ular, pada umumnya ya. betul, kera, siluman kera. Terus ada juga ular. Sosoknya tuh macam-macam, dan dia mau apa? Bentar, kera, ular dan macam-macam itu ada ininya nggak? Kera itu mungkin Mintanya kayak apa? mintanya apa? Anak atau istri. Betul. Ular apa? Ular gitu. apa? Kalau ular biasanya dinikahi. Sebutannya ngipri. Jadi dinikahi, tapi ada juga tuh di situ. Maksudnya si pelaku ini menikah dengan ular ini? Siluman ular itu, tapi orang lain nggak ngelihat. Tapi dia merasakan. Ada juga loh, pasien Bunda juga ada. Ada yang mau? Banyak, ada beberapa. Cuman kalau Bunda kan lebih kayak ngobatin ya, ngelepasin. Saya sebenarnya kan yang seperti Kesel itu ya biasanya. siluman. Iya, siluman tuh kan gini. Kapan dia berhubungannya? Biasanya dia terasa mimpi. Jadi jangan dibayangkan terjadi sampai nggak ada ular gitu, enggak ya? Enggak. Itu terjadi di mimpi. Iya, terjadi di mimpi. Kalau kera? Nah itu kalau mohon maaf ya, nggak enak. Jadi suka dengar nggak semua sih ya, nggak semua dalam tanda kutip. Salah satu anaknya misal cacat, cacatnya tuh kayak apa sih? Yang Iya. ada juga yang punten kayak ini tuh, Iya. kecil gitu, kecil itu. Salah satunya gitu. Punya anak yang gitu ciri-cirinya satu aja, tapi dia diistimewakan banget sama orang tuanya. Tapi ini kan bukan berarti nanti ada orang bukan itu. berarti ada orang tersebut yang seperti itu, tapi ini pengalaman memang yang datang dan mengakui. Jadi Gitu. tadi ada kera, ular, terus sosok-sosok lain juga ada, bahkan punten buto juga ada. Buto di situ. Buto aku nggak pernah lihat sih, tapi biasanya di buku-buku cerita zaman dulu. Ada. Iya, buto hijau kayak gitu. Itu ada juga. Nah, makanya sebenarnya betul sekali di situ terpecah, terbagi dua. Yang sebelumnya tuh sebenarnya itu adalah tempat ziarah. Tempat histori lah. Tempat yang baik untuk napak tilas. Leluhur kita pernah di situ, kita mengambil energi positif. Tapi karena sebelumnya pasti nih, dari sebelum yang sekarang ini ada oknum manusia yang memang datang ke situ terus meminta-minta sesuatu, saya ingin begini, didatangilah oleh sosok yang bukan sosok positif. Akhirnya kan karena banyak yang seperti itu, kayak ya sama rame nih, dengan gampang nih manusia tuh tinggal seperti ini aja. Akhirnya sosok-sosok di situ kan kayak mancing nih, jadi magnet, narik dari mana-mana. Kita diam di sini aja. Di sini banyak manusia yang meminta ini, meminta ini, meminta ini. Nah dari situ kan pasti kalau ininya jalurnya ke juru kunci. Juru kunci kan di situ juga kan meditasi, maksudnya tapa apa peka kan. Akhirnya ya itulah juru kunci yang jadi marketingnya. Nah, tumbal-tumbal itu apakah dia maksudnya pelaku dia udah ngelis atau kayak gimana masalah tumbal, atau random dari si iblis itu? Macam-macam. Terus gini, pertama Bunda jelaskan, tumbal itu macam-macam kan, tidak selalu orang yang kita sayang, tapi udah pasti itu nomor satu ada. Terus kedua, tumbal Walaupun kita nggak mau ya. betul, justru diujinya dari situ katanya orang yang datang ke Bunda. Tapi satu itu, terus kedua, tidak semua tumbal itu mengambil jasad dengan kecelakaan, dengan meninggal, tapi mengambil sukma atau jiwa. Orang yang ditumbalkan itu tetap hidup, tapi dia gila, hilang ingatan, atau badannya kurus kering, rambut rontok, itu diambil jiwanya, disedot jiwanya, Tapi dia sukmanya. Nggak mati ya? Nggak mati. Nah jadi tumbal itu macam-macam. Jadi bukan hanya taunya tumbal meninggal, tapi yang seperti itu juga banyak. Jadi kalau seandainya taruhlah pelaku pesugihan ini keluarganya ada yang kenapa-napa tuh, mereka sebenarnya ya tahu ya? Tahu banget. Dan itu harus terus dikasih sampai? Ya biasanya 1 tahun sekali, ya perjanjian sampai ujungnya dia kok yang meninggal. Misal suami istri melakukan pesugihan sampai dianya kok Sampai yang terakhir semua. siapa? Iya. Tapi mungkin pemikiran instan ya, kalau dianya pergi pun dia tidak ada di dunia ini, jadi tidak ada kebutuhan duit kali. Maksudnya mungkin mikir cepatnya itu apa ya? Iya biasanya yang seperti itu memang zaman sekarang, kalau dibilang kan, wah zaman sekarang kayak gitu, justru zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak gitu, pemikirannya instan. Malah makin bukan namanya teredukasi, malah makin nyeleneh. Iya. Makin ramai dong berarti jalur pesugihan.
rame sih menurut Bunda, makin aneh-aneh. Jadi makin orang tuh nekat, apalagi dengan ekonomi zaman sekarang. Gonjang-ganjingnya seperti apa. Akhirnya kan orang pengennya yang instan kan. Kalau enggak jalur pesugihan pasti jalur MLM lah atau apalah. Apa itu lagi tuh? Apa kayak enggak kayak Judol. Judol iya. apa. Kan orang tuh Iya. saking pengen instannya ya. Karena memang ya kita tidak mau menutup mata ya. Keadaan ekonomi sekarang kan seperti ini. Pada akhirnya dengan adanya juga media sosial yang coba ini. Nah, banyak orang kan coba-coba. Tapi masih mending yang melakukan hal tersebut. Oke, iya kaya. Tapi banyak yang kayak gitu, kayak enggak. Oh, ada yang gagal pesugihan itu? Ada. Waduh. Malah susah. Cuman berhasilnya, cuman dia cerita dia datang ke satu gunung itu, tapi niatnya pengen bayar utang karena dia ketipu, pulang dari situ utangnya kebayar. Setelah utangnya kebayar, sampai sekarang puluhan tahun dia susah. Loh, itu kenapa itu iblis? Ya mungkin dia tidak menjalani, tidak melanjutkan karena udah merasa utangnya udah terbayar selesai, tapi susahnya. Tapi hidupnya jadi susah. Susahnya untuk makan aja susah. Wah. Dan diobatin tuh ya. Gak ada yang enak dimandiin, betul, dimandiin, diobatin tuh keluar bau sebadan-badan. Ketika meninggal? Enggak, dia masih hidup. Kalau denger ini jadi bau sebadan-badan. Badannya tuh keluar keringat, bau banget bau aneh. Aduh. Karena ya itu di dalamnya udah kayak ya bersatu. Tapi yang soal pesugihan ke gunung ini, gunung ini kan sebenarnya ya saya sih tidak pernah ke Gunung Kawi ya, jadi saya tidak bisa mengecek kebenarannya. Tapi ada yang datang yang satu untuk mungkin bisnis lancar itu kan hal yang biasa. Yang biasa. Tapi kalau untuk kayak karir politik, karir entertainment atau mungkin karir perkantoran lah, itu juga bisa di situ. Banget. Oh. Banget, justru sebenarnya ya Bunda kan sekilas anak Bunda, keluarga Bunda ngeliatin ini sampai diliatin foto-fotonya. Sebenarnya kalau Bunda kan memang suka napak tilas, datang di gunung mana, ngelihat foto-foto kayak gitu tuh udah dari lama. Oh, jadi dan apalagi pada musim pemilu. Itu rame banget. Loh, ada yang spanduk loh ditaruh di tempat-tempat kayak gitu. Lah ketahuan dong dia pakai pesugihan. Iya sebenarnya, tapi kan udah nekat aja ya. Iya. Jadi kita harus menulis, saya juga ada lihat waktu itu Viti, itu harus menulis namanya tuh harus nama asli. Iya, harus nama asli. Nggak bisa pakai nama samaran. Nggak bisa, mungkin nanti salah. Atau foto juga jangan pakai filter kayaknya. Oh gitu. Iya. Jadi harus bener-bener. Iya. Wah, kita. Tapi biasanya gini, yang taruh foto, taruh spanduk itu biasanya anak buahnya. Karena biasanya kalau yang ininya itu datangnya pas lagi sepi. Oh iya. Langsung private kayak gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi itu masih anak-anak buahnya. Tapi ada foto ini atasannya, spanduknya. Lagi musim pemilu. Makanya percaya nggak percaya, sebenarnya mungkin taunya tumbalnya tumbal satu-satu. Nggak sadar apa tumbal massal. Setiap ada tiba-tiba meninggal kecelakaan atau apa. Oh Jesus. Jadi kesebut saya kan. Iya. Oke. Makanya kadang. Tapi ya Bunda berpikirnya pastilah orang pro kontra, ada yang percaya ada yang enggak gitu ya. Kita juga nggak akan bisa memaksakan orang harus percaya dengan pengalaman kita, dengan yang terjadi. Tapi yang pasti Bunda yakin dunia kan lagi goyah, gonjang-ganjing. Semuanya itu memang setelah ada pembersihan peleburan semua harus kebuka bahwa manusia itu ya, enggak seperti yang kita lihat gitu-gitu ada aja. serakahnya. Kalau bukan ada lagi gede serakahnya. Maksudnya semua kalangan lah. Ayam yang nggak doyan duit itu cuman karakter ayam dikasih beras aja seneng. Jadi di masa-masa tertentu ramai itu. Tapi di Indonesia gunung yang untuk pesugihan kan yang terkenal Gunung Kawi. Tapi sebenarnya banyak dong. Banyak. Oh. Gunung Kawi, Gunung Ada tingkatannya Srandil. nggak itu yang mungkin? Ada, cuman memang yang Bunda tahu dari dulu banget itu ya. Gunung itu memang Gunung Kawi yang gara-gara Bunda dari berapa puluh tahun lalu udah ngobatin. Terus Bunda kan nggak tahu tuh Gunung Kawi, tapi Bunda bisa nyebut ini Gunung Kawi, gaibnya begini. Jadi memorinya nancap. Makanya kok ini lagi gitu kan sekarang Gunung Srandil. Nah Gunung Srandil juga kan sebenarnya ya di Cilacap. Sebenarnya kan itu juga tempat berkumpulnya para leluhur. Terus di situ juga kan ada petilasan penyebar agama Muslim, ada petilasan siapa, Tapi kan ya itu gara-gara banyak oknum yang datang, akhirnya di situ juga penghuninya
jadi penghuni banyak yang negatif juga. Karena banyak yang datang dengan dengan tujuan yang instan. Jadi sebenarnya yang merusak kesucian itu ya manusia itu sendiri. Manusia, yang Bunda tahu tuh manusia itu sendiri. Karena gini, kalau gaib aja ya, kalau misal Bunda komunikasi dengan gaib, saya nggak pernah meminta mereka datang. Saya juga nggak menjanjikan mereka Kekayaan. Memberikan sesuatu, mereka yang meminta. Dan kita juga sudah kasih gambarannya bahwa nanti harus begini-begini, harus begini-begini. Mereka mau. Itu loh waktu Bunda berusaha ngelepasin yang pelaku-pelaku tuh. Bukan pelaku ini, korban pesugihan. Oke. Sama pelaku juga ada gitu. Tapi kan tadi tumbal itu kan ke keluarganya dan setiap setahun harus di-maintain lah ibaratnya gitu kan. Biasanya. Nah, kemarin itu saya sempat nonton podcast, itu ada seorang mantan dari PA artis gitu kan. Dia pakai topeng, dia menceritakan bahwa dia hampir ditumbalkan oleh si artis ini yang disamarkan lah namanya. Setelah dia ngomong itu, infonya dia sakit. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan pelaku pesugihan. Berarti kalau gimana tuh kok bisa sampai kena ke orang lain gitu? Nah, itu jadi gini, pernah dengar nggak? Jangan terima makanan sembarangan, atau enggak jangan terima kalau ada uang tuh di jalan agak berjejer, tapi beda ya, nggak cuma 50.000, 100.000 satu. Biasanya ada ciri-cirinya, berjejer gini, 1, 2, 3, ada kesini, karena kakak Bunda pernah menemukan, cuman ada banyak, ambil aja sini, tak langkahin. Oke. Banyak itu yang udah diatur ya penempatannya. Betul, penempatannya udah kayak. Nah, kalau kata bahasa Sunda namanya tuh disawenan. Disawenan itu artinya ditandain dengan kita memakan atau kita mengambil. Jadi sebenarnya tergantung perjanjiannya. Awal keluarga misal minta 3, kesananya terserah kamu cari aja. Oh, jahat banget. Bisa itu. Makanya kalau misal harus keluarga kayak gini nih, satu toko dia melakukan pesugihan, di sininya ada sosok, di tempat tersebut sering banyak kecelakaan tuh setahun sekali, hanya kecelakaan motor aja meninggal. Nah, itu kan berarti kan random, nggak yang harus nggak yang harus keluarga atau apa. Karena kan sesuai perjanjian, semuanya ada SOP-nya, perjanjiannya. SOP. Ibaratnya seperti itu. Jadi tidak mematok, bahkan bukan hanya nyawa yang tadi Bunda cerita itu. Jiwa. Sakit-sakitan aja terus nggak sembuh-sembuh. Oke, tapi ya kalau sampai ngambil orang random tuh ya. Udah. Makanya kalau namanya orang pesugihan itu udah emang bener-bener makanya Bunda sering bilang yang lebih jahat itu bukan setan atau iblis, manusia. Iblis tuh nggak memakan sesama iblis, manusia kadang memakan sesama manusia. Betul. Nah, tapi kalau ngobrol setelah dia mengetahui nih si rekan kerja ataupun atasannya melakukan pesugihan dan dia ngerasa wah ada foto gue tuh di meja sesajen. Apa yang harus orang itu lakukan supaya dia sembuh gitu atau terhindar? Jadi dia calon tumbal ya? Iya, itu biasanya yang Bunda bilang tadi, namanya udah di sawenan itu udah ditandain. Biasanya kalau memang kita kita benar-benar tidak melepaskannya, jadi sekarang aman nih. Biasanya nanti minggu depan, bulan depan, bahkan bisa tahun depan. Dikejar terus ya? Akan dikejar lagi, ada lagi. Karena kan ibaratnya kalau udah ditandain, kita ditaruhin titik misal di sini. Ya kemanapun kita, iblis-iblis itu kan tahu, oh ini yang udah ditandain. Meskipun kadang ketunda dulu, atau ke benteng dulu. Kalau kitanya kayak kasusnya si Fitri ini dia udah resign gitu, terus dia men-spill itu kan, nah baru ketika dia men-spill dia sakit, itu juga sebenarnya ya tadi itu ditandain itu ya? Udah ditandain dan biasanya kan sebenarnya kita berhubungan dengan setan, dengan iblis atau intinya dengan jin jahat, itu kan yang terserap oleh mereka itu kan energi kita, getaran kita. Nah, ketika kita bercerita energi kita kan ini otomatis kan ada tarikan. Nah, itu kan nggak suka. Dia nggak suka dihianati juga sih iblis itu. Bukan manusia doang ya guys. Sama. Jadi ya terasa sama kalau misal bukan masalah tumbal atau santet aja, ada seseorang yang kena santet baru dia bercerita tapi dia udah nggak enak karena udah getarannya atau ininya udah sampai, makanya dia langsung nggak karuan. Sama ini juga, jadi
bukan berarti manusianya yang melakukan pesugihan itu tahu, tapi kan itu udah energinya. Iya, atau sosoknya atau energinya, iya. sosoknya. Tapi yang pasti energinya kan udah perang sama badan kita. Terus pelaku pesugihan atau korban dari pesugihan tuh bisa disembuhin? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada pernah case nggak cerita dong? Kalau Bunda satu yang korban pesugihan itu karena memang itu meninggal sih. Jadi Bunda memang dipanggil ke rumahnya itu di saat sudah dia beberapa hari kayak pingsan gitu, kayak bukan pingsan ya, dia kayak nggak inget tapi gitu, saya mau ambil dia udah. Udah ada 2 sih sebenarnya yang meninggal. Yang satu ibunya. Ini korban dia melakukan sama suaminya. Jadi Bundanya telat. Jadi di saat itu memang Bunda kan lagi ada pasien juga yang nganter pasien ke Pelabuhan Ratu. Dia udah teriak, "Bunda ini mama kenapa?" Karena mamanya tuh kemasukan kayak gini. Pokoknya saya mau ambil dia, Nah di saat itu, "Dek maaf," karena jauh rumah dia juga di Garut. Jauh banget Pelabuhan Ratu sama Garut kan. Akhirnya paling Bunda besok pagi usahain sekarang malam pulang. Pas ke sana mamanya udah meninggal. Terus ternyata ya Bunda kejar, Bunda udah deh punten cerai aja soalnya suaminya yang melakukan itu. Dan dia nggak tahu? Nggak tahu, tapi itu rumahnya tuh baru jadi. Mamanya seneng lagi nyapu, tiba-tiba pingsan, meninggal. Itu satu, karena Bundanya kalau itu Bunda merasa bersalah banget karena memang itu dia udah sebelumnya udah ketemu Bunda, dianya aman, asalnya dia yang sakit-sakitan. Tapi Bunda nggak mungkin bilang kalau ini suaminya yang melakukan ini. Akhirnya udahlah diem. Terus pas kena ke mamahnya, udah ini takut kan ada anaknya, masih ada. Akhirnya Bunda bukakan, udahlah itu mau udah beres. Kalau yang satu lagi, ini masih agak baru, ini lebih ke belakang. Bunda dipanggil, dia udah berapa hari. Bunda lupa ya karena udah lama banget, udah di tengah rumah gitu, udah di tengah rumah dikumpul semua orang, dan Bunda kagetnya ini dengan mata batin dan mata zohir semua orang lihat. Awalnya mata batin, kok ada makhluk gede gitu di atas, tapi Bunda mau ngomongnya juga nggak enak karena kan belum tentu percaya gitu ya. Iya. Ada makhluk gede. Nah pas begitu ininya meninggal, semuanya denger meledak, terus kayak plafonnya dak, meninggal di situ. Itu diambil. Jadi sebenarnya itu ternyata anaknya memang udah lihat lama suka ada makhluk hitam di atas. Jadi nggak langsung. Dia sakit dulu lama. Pesugihan juga? Iya, pesugihan warung juga. atau kok? Dia orang tuanya. Oh. Orang tuanya pengusaha gitu. Oke. Gitu. Itu 2 sih yang Bunda telat, yang ya Bunda kan hanya pelantara ya, pelantara dari Tuhan. Jadi apapun yang Bunda alami itu sebagai pengalaman aja. Pertama waktu itu kadang sejam 2 jam, sehari 2 hari aja berarti tapi kembali lagi mungkin memang sudah takdirnya itu. Nah jadi makanya kaget, kok sekarang ini lagi, meskipun Bunda yakin ya semesta ingin memberitahu bahwa intinya dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Energi negatif itu makin merajalela. Apapun yang ditutupi pasti akan terbuka. Karma ya, apa yang kamu tabur tuh yang kamu tuai. Betul, apapun pasti akan kebuka aja. Jadi kayak dinetralkan aja. Tapi ada ya, kalau tadi kan mohon maaf case-nya kan sampai meninggal. Dia ya antara korban dan pelaku. Tapi ada yang bisa menjalani dengan tenang setelah selesai atau memang tidak ada garansi. Sekali kamu pesugihan, selamanya kamu menderita. Jadi setahu Bunda, kalau yang untuk ditumbalkan ada satu lagi itu alhamdulillah udah tenang ya, karena dia ditumbalkan oleh bapak tirinya. Ini lagi dia punya bapak tirinya. nih. Itu tapi yang pesugihan yang itu kayak di jalurnya yang dinikahin ular. Sama jin lah. Tapi dia bilang juga pernah ngeliat ular juga. Jadi dia setiap malam Jumat dibawa ke satu yang mungkin itu pelantaranya dukunnya lah atau oknum dukun paranormalnya. Jadi padahal dia disebutnya Pak Haji. Ini Bunda bukan ngeiniin ya, makanya si anak itu ya udah lurus aja. Dia tuh suka ditutup di kamar kayak pakai kerangkeng, suruh tidur di situ. Tapi ininya putih semua, anak tirinya semalaman. Ya biar cepet dapet jodoh katanya, sekali, 2 kali, 3 kali ya. Tapi dia kesininya kayak sering kesurupan, terus udah aneh kabur dari rumah, sama temennya dibawa ke tempat Bunda. Itu ngelepasinnya lumayan berat. Apa waktu itu? Dilepasin kayak, jadi sukmanya dia kan kayak sama teman-temannya tuh sampai diobatin sama orang tua temennya, kayak hampir orang gila,
Radita apa? Karena menurut dia mah udah nggak ada di sini, dia Dia kayak udah hilang ya. Sama cewek-cewek semua, ada cowok-cowok semua. Hmm. Jadi ya ini saya dia kemasukan, ya nggak apa-apa ya, orang ini udah dikasihin sama ibunya sama bapaknya katanya. Oh my God. Itu salah satunya. Berarti benar ya kalau kita pesen makanan dibawa pulang nggak enak, Ada, bener. bukan karena rumahnya kejauhan ya, tapi kadang Iya, gitu tuh. ada. Kalau dibungkus nggak enak dikit, pesugihan nih. Ada juga. Tapi kan Karena bukan tuyulnya nggak ikut. ini jin jilatnya nggak ikut. Aduh. Atau enggak suka nemu rambut beberapa kali, misal di makanan apa-apa, itu juga hati-hati. Bukan sekali tapi ya maksudnya. Kok Ada lagi minggu ini. Kok ada lagi? Tapi berkali-kali kan. Ya, kalau kita lebih dari makan satu kali. sekali ada ya, ya kalau mungkin sekali mah itu mah masih biasa, cuman rambut kita. Oke, nah berarti antara kan tadi korban yang ditumbalkan yang dia mengalami hal mistis, tapi pelakunya juga ini nggak sih? Kalau dia takut hantu, dia diganggu-ganggu juga nggak? biasanya susah untuk lepas ya. Oh. Bunda sampai misal tahun depannya ketemu lagi, biasanya masih ada gangguan-gangguannya karena masih dikejar terus. Jadi intinya gini, ketika sama aja sih ya, di alam gaib juga kita harus punya link. Jadi punya link tuh gini, ketika Networking. bener gaib kita kan bisa datang ke gaib ini, jadi antara kita bicara baik-baik sudah lepaskan atau nggak perang, udah jangan ganggu lagi. Nah kalau bundanya secara pribadi kan misal Perang, puasa apa, lewat meditasi apa, padahal kan sebenarnya ada connecting untuk memerangi gaib-gaib di sana. Itu sih yang bunda lakukan. Pengobatan orang beda-beda ya metodenya. Kalau bunda sendiri membantu orang keluar dari pesugihan, bundanya diganggu nggak? Wih, Gangguan apa yang sampai bilang wah ini terserem 2026? udah kalau 2026 bunda nggak nanganin itu. Oh, yang paling serem dah selama ini. Yang pesugihan maksudnya. Iya boleh pesugihan. Kalau yang pesugihan sudah pasti dia diobatin kesurupannya nggak habis-habis. Berjam-jam. Karena ternyata dia itu ini ini udah dibawa terus aja bulak-balik kayak Capek gitu. ya dia. Terus kalau yang serangan ke bundanya sampai bunda tuh nggak tidur di kamar bunda, tidurnya di kamar praktek. Karena sampai ke depan kamar tuh anak-anak bunda bisa denger srek gitu. Jadi kedengeran dengan kuping zohir ya, maksudnya bukan dengan kuping batin, anak-anak bunda. Orang biasa kayak saya ya. Bener, denger suaranya kayak diserang. Kosrek gitu, kayak ada orang di luar apa. Akhirnya bunda sampai tidur di kamar praktek. Tidur di kamar praktek tuh perasaan kayak gempa terus. Kayak goyang aja terus Kayak gitu vertigo, kan. kelina. Padahal enggak, cuman kayak semuanya tuh diinin. Gangguannya serem-serem sih. Wah, Untuk ngelepasinnya, taruhannya memang berat. taruhannya berat, mau yang menyembuhkan, mau yang pelaku dan korban semuanya berat. Nyusahin. Jadi intinya jangan bersinggungan dengan Nauzubillah, jangan. hal-hal kayak gitu sebenarnya. Kita membahas ini bukan malah menyarankan ya, tapi Betul. justru kita mau ngasih tahu bahwa sekali berhubungan dengan iblis, Betul. susah lepasnya. Satu, susah lepas. Terus kedua, bisa 7 turunan tuh bukan bercanda. Ketika orang tua kita atau kita, sekarang anak cucu kita, sebelum kita benar-benar bisa kembali ke ilahi, kembali ke diri sendiri, nggak bisa melepaskan, anak cucu kita kena karma terus. kita. Kena. Bukan hanya untuk pesugihan aja ya. Maksudnya kan pesugihan itu kan tidak hanya untuk kekayaan. Terkadang dia Fame, untuk popularitas. popularitas. Banyak sekali. Karena jangan sampai salah nilai, pesugihan itu ntar kita ini terus kita dapat uang di kamar banyak. Enggak. Tetap kerja juga tapi kerjanya instan. Mau jadi naik jabatan dengan mudah, ada aja linknya tiba-tiba di sini. Kalau jadi artis di sini tiba-tiba gimana gitu. Dan itu harus di-maintain. Terakhir, Bunda, untuk Okezoners, mungkin yang sedang kalut ataupun juga sudah suntuk dengan hidup, tuh petua-petua. Untuk saat ini banyak sekali memang keadaan Nusantara kita lagi tidak baik-baik saja. Baik dari ekonomi, baik dari alam semesta, mungkin ya banyak hal. Jadi yang Bunda ketahui sekarang gonjang-ganjingnya energi negatif itu sudah mulai merajalela. Merajalela terhadapnya adalah kepada pikiran. Jadi banyak sekali orang yang depresi dadakan. Banyak sekali mungkin bisa Bunda bilang orang gila meningkat. Orang gila meningkat karena stres, karena depresi. Cuman mungkin bedanya belum jalan-jalan aja telanjang. Gitu. Jadi hati-hati dengan segala bisikan. Karena orang tuh terkadang menakuti manusia, menakuti takut nggak makan.
bisikan-bisikan yang sekarang itu menjerumuskan kita untuk berbuat zolim, untuk yaitu termasuk zolim terhadap sesama manusia, melakukan pesugihan juga, hal-hal yang melenceng demi mendapatkan segala sesuatu yang instan. Itu bisikannya memang kuat, memang kencang. Iman dikuatkan. Oke. Hati dan pikiran ditenangkan, kembali pada ilahi, cari jati diri. Kita hidup untuk apa? Kita hidup sementara. Jangan mengejar kekayaan yang instan. Jangan menzolimi hanya demi kepuasan, demi dendam. Jati diri kita mau apa sih? Kita tuh hanya sementara. Karena kalaupun memang kita sudah capek dengan diri sendiri, kalau kita punya keturunan, kasihan keturunan kita. Mikirin anak. Betul. Jangan sampai menanggung karma buruk kita. Jadi Bunda tidak mau menutup mata. Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Bahkan yang Bunda tahu juga, leluhur juga khawatir dengan banyak hal. Tapi Bunda yakin selalu dipesankan semoga dalam kegelapan yang sekarang terjadi, masih ada anak cucunya yang bisa menjadi cahaya dari energi-energi positif. Semuanya tidak sampai terjerumus. Intinya jaga iman, tetap berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan bukan hanya sekedar dari materi. Selalu belikan senyuman. Memungut sampah di jalan juga itu kebaikan ya. Intinya senyum, cari bahagia sendiri. Jangan bergantung kebahagiaan pada apapun. Karena itulah yang akan menjerumuskan kita. Jadi Bunda hanya ingin menyampaikan untuk Nusantara, semoga segala baik-baik saja, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Kalaupun memang ada, semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Karena musibah itu berasal dari Allah, kita tidak bisa mengetahuinya, hanya rahasia Allah. Tapi kalaupun memang untuk siapapun yang memang melihat penglihatan, Bunda yakin pasti niatnya baik. Tapi kalau Bunda lebih meyakini, semakin kita ucapkan, itu energinya akan terserap dan akan semakin diserap oleh alam, akhirnya dinyatakan. Lebih baik apabila kita melihat penglihatan apapun, kita banyak doa. Karena tugas kita diberi kelebihan untuk melihat, itu tugasnya adalah ketika untuk kita melihat sesuatu, doakan yang kuat. Oke. Doakan yang kuat. Ini reminder juga untuk, kalau tadi nyebutnya Nusantara, berarti negeri ini. Semoga ya dalam kegelapan ini insya Allah pasti akan ada cahaya. Meskipun ya berat sih, tapi ya Bunda selalu berdoa untuk semuanya, untuk Nusantara, untuk semua makhluk. Semoga selalu terjaga, dan yang sedang dalam masalah ekonomi atau apapun, semoga Allah angkat harkat derajatnya, beri kemudahan jalannya. Thank you Bunda Ana, sudah mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik. Amin. Berarti ada yang dilihat berat aja sih, maksudnya apa ya? Yang miskin makin terhimpit, yang kaya makin kaya, sakit aja nggak bisa gitu nerima itu. Maksudnya selalu berharap siapapun juga yang memang dikasih keberlebihan, semoga tetap diberikan cahaya di hatinya. untuk berbagi ya. Untuk berbagi, untuk tidak serakah khususnya. Ya, penting. Untuk tidak serakah. Karena memahami arti kata cukup tuh tidak semua orang bisa. Di titik itu sudah merasa berkelimpangan, itu tadi keserakahan itu. Serakah. Karena kalau udah serakah, udah ya habis. Udah habis. Tidak ada cinta kasih sama sekali. Yang pada akhirnya, udah. Oke. Tapi kita tetap yakin aja, harus tetap yakin dan berdoa yang baik-baik. Jadi sekali lagi podcast ini bukan untuk mengajak teman-teman untuk mengikuti pesugihan, tapi kita ingin melihat bahwa ini ternyata memang bukan instan yang baik. Dan tadi terakhir kita berdoa bersama semoga negeri ini menjadi negeri yang aman, bukan hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita. Saya Bernadetta Ginting pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.